Halo sobat-sobat Dapagrab dimanapun Anda berada. Di hari ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman anggur varian Everest. Jadi ini adalah anggur varian Everest punyaan saya di kebun untuk usia tanam sekitar 7 bulan dengan metode teralis teman-teman, sistem teralis. Jadi bisa kita lihat ini adalah batang primer. Batang primer kita buat 1 meter teman-teman, 1 meter ke atas. Kemudian kita pakai single cordon ya. Jadi perbedaan antara single dan double itu, kalau single itu tidak usah untuk pembentukan sekunder tidak usah dipotong teman-teman. Jadi langsung dibelokkan. Nah seperti ini, langsung dibelokkan. Keuntungannya membuat single cordon ini adalah cepat berbuah teman-teman. Cepat berbuah di usia 5-6 bulan sudah siap untuk dibuahkan. Jadi seperti ini pohonnya besar juga ya kan, batang primernya besar. Dan jangan lupa juga menyisakan 1 atau 2 tunas di batang primer supaya batang primer tidak gepeng teman-teman. Jadi ini kita sisakan ya, ini dan juga ini nanti kita potes kalau besar ya, ditahan 4-5 daun saja supaya batang primer tidak gepeng. Kemudian belok, ini adalah sekunder ya. Untuk sekundernya kita pakai 1,5 meter, dan tunas dan batang tersiernya kita memakai tunas air teman-teman, supaya cepat berbuah. Semua kalau mau awal tanam ya pakai tunas air saja, hasilnya juga tidak kalah dengan dengan tersier yang dari bat. Dan ini adalah tersiernya kita pakai 1,5 meter ya teman-teman, 1,5 meter. Untuk pembuahan kita memakai mode potes pucuk. Jadi untuk pohon yang masih muda saya sarankan memakai sistem potes pucuk. Karena apa teman-teman, untuk pohonnya masih belum terlalu kuat untuk pruning short ya, pruning pendek, kita pakai potes. Dan jika kita potes pucuk, hasil buahnya pun juga beda teman-teman, karena nutrisi sudah fullnya, akar sudah kuat-kuatnya teman-teman, untuk menyerap nutrisi ke atas, mendorong nutrisi ke atas. Bisa kita lihat buahnya untuk Everest ini, tandanya mantap, tandanya kan ini tandanya. Ini agak burik ya, jadi ini kemarin overdosis GA3 teman-teman. Saya coba eksperimen dengan menggunakan GA3 cair kemarin itu teman-teman, yang 40 SP, dan ternyata Everest itu agak sensitif sama seperti Tran. Beda lagi dengan Dickson yang di sana itu kita pakai 40 SP bagus, tapi untuk Tran dan juga Everest kita lebih baik pakai yang 20 SP dengan takaran 10 ppm. Dan ini waktu pembuahan dulu teman-teman, hujannya lebat sekali, jadi turun hujan sampai 2 minggu turun hujan. Ini masih turun hujan teman-teman, coba bisa kita lihat lahannya penuh dengan air. Dan hebatnya Everest ini teman-teman, bunganya itu masih bisa jadi buah. Ini cuma jadi mungkin 30% ya dari bunganya. Yang dulu pernah saya rekam di YouTube ya, upload ya, waktu berbunga itu bunganya panjang sekali itu. Ini jadi 30% berinya. Dan bisa kita lihat berinya Everest itu mantep-mantep teman-teman. Ini tandanya, ini 1 tersier keluar 2 dompol. Ini 1 dompol segini, 1 dompol. Ini nanti kalau kita jarangin lagi ya, ini sudah saya jarangin sekali, nanti kita jarangin lagi, kita seleksi beri-beri yang kecil yang burik kita buangin supaya pembuahannya bisa maksimal. Nih Everest buahnya, ini yang sisi samping, yang samping lagi yang itu agak sedikit, yang samping situ agak sedikit lebih banyak yang ini, yang sini, karena batu batang tersiernya lebih besar yang ini. Dan nanti keuntungannya jika potes pucuk, jika kita mau pembuahan lagi tidak lama teman-teman, cukup kita potong dari sini nanti. Nah dari sini, jika ini sudah matang, kita pupuk vegetatif dulu, kita istirahatkan 1 bulan, kemudian melanjut generatif, dan kita potong dari sini batang ini.
nanti insya Allah akan keluar bunga lagi. Mungkin 2 bulan ya, 2 bulan jeda sudah bisa kita buahkan lagi jika kita memakai sistem potes pucuk. Nah, untuk ketahanannya Everest sangat luar biasa teman-teman. Bisa kita lihat daunnya masih 90% utuh tanpa naungan. Padahal ini tanpa naungan, dan serangan jamur cuma sedikit 1% teman-teman. Nah, ini yang tua ini bukan jamur nih ya, ini karena serangan hama. Ini daunnya jadi bolong-bolong dan akhirnya daunnya itu layu. Tuh, untuk keunggulan pertama dari Everest. Keunggulan kedua adalah buahnya teman-teman, besar. Daripada Ninel, saya lebih rekomendasikan ke Everest karena rasanya lebih mantap Everest daripada Ninel, dan berry juga ukurannya lebih besar. Dan inti nanti kita akan aplikasikan CPPU teman-teman, supaya bentuk berrynya ini nanti bisa agak kayak sen muskat. Wah, ada pantatnya. Ini eksperimen saya, semoga nanti berhasil ya, bisa merubah tampilan yang bulat menjadi agak bagus gitu. Ini masih kita coba eksperimen. Kemarin saya sudah praktek di Alfonso dan ternyata berhasil teman-teman. Jadi tampilannya kayak sen muskat yang ada di Jepang itu. Ini hasilnya seperti ini. Dan untuk ciri-ciri daun Everest, mungkin teman-teman ada yang tanya daunnya bagaimana. Seperti ini contohnya teman-teman, daunnya Everest. Dan batangnya agak kemerah-merahan, agak bertekstur ya untuk batangnya ini. Ada kayak serat-serat gitu untuk batangnya Everest. Ini varian Everest. Ini masih percobaan teman-teman, satu pohon untuk varian Everest ini, karena di sini Everest cuma ada 5 ya. Dan ini baru percobaan saya di lahan terbuka. Bagaimanakah Everest jika kita tanam di lahan terbuka? Dan ternyata seperti saudaranya Ninel, untuk ketahanan fisik bagus. Terbukti pembuahan di musim hujan yang tiap hari diguyur hujan masih bisa bertahan buahnya. Dan ini untuk yang burik-burik ini nanti kita di pembuahan berikutnya kita akan koreksi lagi ya. Jadi ini masih eksperimen, mohon dimaklumi karena kita percobaan. Jadi percobaan demi percobaan, dan sehingga kita bisa mencari hasil yang terbaik teman-teman. Jadi ini kebun eksperimen. Kesalahan saya kemarin adalah pakai GA3 yang 40 SP dan ternyata terlalu tinggi. Nanti saya koreksi lagi di pembuahan berikutnya, kita akan pakai GA3 20 SP teman-teman. Nah, ayo kita lihat di sebelah sini. Nah, ini yang di sebelah sini teman-teman, buahnya juga ada tapi tidak terlalu banyak. Di dominan yang sana yang banyak. Karena yang sini kemarin itu sebenarnya bunganya itu banyak di sini. Banyak yang tidak jadi karena diguyur hujan ekstrim di sini teman-teman. Hujan tiap hari, tiap sore itu luar biasa, sampai penuh di sini airnya. Jadi penuh sampean di sini airnya. Ini sudah saya bukan lagi irigasi, yang sana itu, yang sana saya kasih parit-parit itu supaya cepat bunganya, airnya cepat turun. Dan untuk perawatannya di musim hujan ini kita pakai dolomit teman-teman. Kita tabur dolomit itu 2 bulan sekali. Jadi rajin-rajin cek pH tanahnya ya, supaya tanahnya tidak asam. Ini bekas sisa taburan dolomit kemarin teman-teman, ini masih ada. Dan keuntungannya jika kita pakai dolomit itu, tanahnya menjadi gembur teman-teman. Bisa kita lihat rumputnya itu mudah sekali dicabut. Padahal dulu tanah ini tandus sekali teman-teman. Jadi saya recovery tanah ini 1 tahun. Pertama saya diamkan selama 3 tahun dulu tanpa tanaman, menjadi semak-semak. Kemudian saya olah tanahnya dan itu pun masih tandus teman-teman. Jadi dulu awalnya adalah kebun buah naga yang menggunakan pupuk kimia berlebihan tanpa menggunakan pupuk organik. Nah, ini saya recovery lagi, saya kasih kohe kambing, saya tabur full di semua tanah, dan kemudian dolomit juga, dan pupuk mikro itu juga rutin. Dan hasilnya alhamdulillah tanahnya sekarang menjadi lebih sehat. Dulu ditanamin anggur pertama itu tidak modot teman, awalnya tidak tumbuh, stuck
semua teman-teman. Jadi saya tanam dulu di sini stuck semua itu dulu, terus kemudian lama kelamaan sekarang sudah bagus tanahnya. Ini terbukti kita baru tanam ini ya, yang ini baru tanam, hasilnya langsung bisa tumbuh ngacir. Nah ini bisa lihat kebun saya, ini habis saya pangkas untuk bibit. Ini tran nih, tran ini seperti ini teman-teman di vegetatifnya, juara kalau tran nih. Tunasnya seperti ini, tunasnya ini tran nih, itu juga tran. Nah ini si taldun yang di pinggir itu taldun semua, masih proses pembentukan cabang tersier. Nah yang sana itu sen muskat semua teman-teman, yang sana itu yang bawah itu sen muskat semua. Nanti kita review bareng-bareng bagaimana apa itu anggur sen muskat bisa tumbuh di Banyuwangi dengan berbuah lebat. Itu kita nantikan aja ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu ya videonya untuk review anggur varian Everest. Nanti akan saya update lagi setelah fase variation ya. Nanti perubahan warna kita akan videokan lagi. Ini masih pentil, masih berry set, dan nanti akan kita coba update setelah matang. Semoga tidak hilang ya buahnya, karena di sini rawan sekali teman-teman. Sudah saya pagar full, masih hilang terus buahnya. Cukup sekian dulu, dadah.